menurut Imam Syafi'i, besarnya pahala dalam ibadah, itu Allah akan berikan kepada hambanya juga berdasarkan beratnya situasi ujiannya. Jadi ketika kita sholat subuh tidak hujan, kita sholat berjamaah, baik sekali. Tapi ketika dalam keadaan hujan kita tetap istiqomah berangkat menunaikan sholat subuh berjamaah, ini jelas lebih baik dan pahalanya lebih besar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang seorang muslim mukmin itu harus berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang terbaik dalam sholat, tentunya laki-laki berjamaah di masjid. Kalau wanita, yang terbaiknya sholat adalah dia tepat waktu, karena dia diberi keringanan tidak wajib pergi ke masjid. Untuk kita ingat sabda Rasulullah, idza sami'tan nida fima ma'nahu, apabila kalian dengar azan fa'ajib, maka jawablah. Fa'ajib itu kalau laki-laki, kalau dia sudah dengar azan, maka dia menjawabnya dengan menyegerakan diri, yaitu ke masjid. Nah, kalau dia menjawab dalam arti kata Allahu Akbar, dia juga menjawab jawaban azan itu, dia pun itu baik sekali, tetapi dibarengi dengan menyegerakan diri ke masjid. Coba kita perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang pertama Maryam. Surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa taba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan salat dan memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, menarik sekali. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, surat Maryam surat 19 ayat 59 ini, sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Coba juga kita perhatikan dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Ada yang memaknai lidzikrillah adalah liiqamati shalah, mendirikan salat. Ada yang memaknai lidzikrillah yang sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah, baik zikir lisani, zikir qalbi ataupun zikir amali. Tapi juga ada yang memaknai lidzikrillah adalah liiqamati syariah, menegakkan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengkaitkan dengan satu penjelasan ketika beberapa sahabat Nabi duduk ngobrol. Ada 3 atau 5 sahabatnya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Ketika itu berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja ngobrolnya, nggak menghentikan ngobrolnya, tapi ngasik aja ngobrol, teruskan ngobrolnya. Maka Rasulullah SAW mendekati mereka tanpa membentak, tanpa menyuruh, tanpa apa, tapi membacakan ayat ini tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah.
Wa man nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah, yaitu liqamatis shalah. Yang menarik jamaah sekalian, setelah turun ayat yang mulia ini, Al-Hadid 57 ayat 16 ini apa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka membiasakan diri, menyegerakan diri untuk mengambil air wudhu sebelum azan berkumandang. Dan itu biasanya kalau yang bisa membiasakan mengambil air wudhu sebelum azan kumandang, insya Allah itu akan dapat, yaitu sholat qobliyah ba'diyahnya rawatibnya. Amin. Ning nek kaget dengar azan, ada yang ngakunya muslimah dengar azan malah kaget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Udah tahu 5-10 menit lagi, kalau ibu-ibu saya bilang, udah tahu 5-10 menit lagi mau azan malah rut-marut, nyuci, goreng, nyetrika-nyetriki, mau pas mepes, ya udah mesti terlambat sholatnya kata. Sudah tahu 5-10 menit lagi mau azan maghrib malah nyuci motor mobil.